menjelaskan penggunaan sifat operasi hitung bentuk desimal. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah ketiga sifat operasi ini berlaku untuk bentuk desimal. Nah, kita lihat di sini soal-soalnya. Yang pertama untuk sifat komutatif, yaitu perpindahan tempat. Di sini soalnya 2,14 ditambah 1,24. Nah, kita akan membuktikan ketika dia ada perpindahan tempat atau sifat komutatif, apakah hasilnya sama sebelum dilakukan sifat komutatif. Nah, di sini kita langsung kerjakan 2,14 ditambah 1,24, yaitu bisa kita buat bersusun ke bawah, ditambah 1,24, hasilnya 8, 3, 3. Berarti hasilnya 3,38. Nah, sekarang kita buat dalam sifat komutatif, yaitu 1,24 ditambah 2,14. Nah, 4 tambah 4, 8, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 2, 3. Nah, di belakang koma ada 2. Oke, berarti terbukti bahwa 2,14 ditambah 1,24 akan sama hasilnya 1 dengan 1,24 ditambah 2,14. Oke, contoh yang kedua, 2,15 dikali 2,5. Ini hasilnya 5,38. Nah, ketika kita gunakan dengan sifat komutatif, yaitu perpindahan tempat, 2,5 dikali 2,15 akan sama hasilnya juga 5,38. Mungkin anak-anak bisa membuat bentuk perkaliannya bersusun ke bawah, 2,15 dikali 2,5 ya. Ini 5 kali 5, 25, 5 kali 1, 5, disimpan 2, 7, 5 kali 2, 10, terus 2 kali 5, 10, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, 2 kali 2, 4, kita jumlahkan 5, 7, 3, 5. Nah, tadi di belakang koma ada 3 ya. Ada 3, berarti 1, 2, 3. Nah, ini kita bulatkan 5,38. Jadi terbukti ya. Sekarang sifat asosiatif. Nah, di sini 1,5 ditambah dalam kurung 1,3 ditambah 1,2. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 1,5 ditambah, ini kita jumlahkan, hasilnya 2,5 sama dengan 4,0 atau sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang kita gunakan sifat asosiatif. Nah, kita kelompokkan 1,5 ditambah 1,3 dalam kurung ditambah 1,2. Nah, kita buktikan apakah sama hasilnya. 1,5 tambah 1,3 itu hasilnya 2,8. Kemudian ditambah 1,2. Kita jumlahkan 8 ditambah 2, 10, disimpan 1, 2 tambah 1, 3, tambah 1, 4. 4,0 atau sama dengan 4. Jadi terbukti kalau sifat asosiatif berlaku untuk yang bentuk desimal. Sekarang kita lanjut. 2,5 dikali dalam kurung 1,5 kali 1,2. Nah, kita lanjut. 2,5 dikali hasilnya perkaliannya ini kita kalikan 1,5 dikali 1,2. Ini hasilnya 0, 3, 5, 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan 0, 8, 1. Nah, ini sama dengan 1,8. Nah, 2,5 dikali 1,8 itu hasilnya 4,5.
Kemudian kita gunakan dengan sifat asosiatif. 2,5 dikali 1,5 ya, dikali 1,2. Hasilnya kita kalikan dulu yang dalam kurung. 2,5 dikali 1,5. Ini 25, di sini simpan 2. 5 kali 2 10, tambah 2 12. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 5 7 3. 2 di belakang koma, 1 2. Kita buat. Nah, 3,75 dikali 1,2. Ya. Nah, terus 3,75 kita 3,75 kali 1,2. 3,75 kali 1,2. Kita kalikan. 2 kali 5 10, 2 kali 7 14, tambah 1 15. 2 kali 3 6, kali tambah 1 7. 1 kali 5 5, 1 kali 7 7, 1 kali 3 3. Kita jumlahkan 0 0. 7 tambah 7 14, tambah 1 15. Sini 1 4. Nah, di belakang koma ada 3 1 2 3, berarti kita buat koma di sini. Nah, ini kita coret. Ini sama dengan 4,5. Berarti terbukti ya. Di sini misalnya menjelaskan penggunaan sifat distributif. Di sini soalnya 2,10 dikali dalam kurung 2,5 tambah 1,5. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung tanpa menggunakan sifat distributif terlebih dahulu. Oke. 2,10 dikali. Ini kita jumlahkan, hasilnya 4,0 atau bisa kita tulis 4. Nah, setelah itu kita kalikan 2,10 dikali 4, hasilnya 8,40. Ini 8,40 atau kita sama dengan 8,4. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan dengan menggunakan sifat distributif. Oke, kita kalikan ini ke dalam. 2,10 dikali 2,5 tambah 2,10 dikali 1,5. Nah, ini kita kerjakan dulu yang perkalian. Nah, 2,10 dikali 2,5 hasilnya 5,25. Ini 5. Terus ditambah 2,10 kali 1,5 hasilnya 3,15. Nah, ini kita jumlahkan. 5 tambah 5, ini 10, disimpan 1. 2 tambah 1 3, tambah 1 4. Kemudian 5 tambah 3 hasilnya 8. Ada 2 angka di belakang koma, jadi 8,440 atau 8,4. Jadi terbukti bahwa sifat distributif berlaku juga untuk perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang contoh yang terakhir, yaitu perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini kita kerjakan dulu. 1,4 dikali. Ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung, kita kurangkan. Itu 7 dikurang 3, 4. 4 dikurang 2, 2. Nah, kemudian kita kalikan. 1,4 dikali 2,4 hasilnya itu 3,36. Ya. Kemudian kita gunakan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan ke dalam. 1,4 dikali 4,7 dikurang 1,4 dikali 2,3 sama dengan, kita kalikan satu-satu ya. Kita kerjakan dulu yang perkalian, baru nanti yang terakhir kita kurangkan. 1,4 dikali 4,7 hasilnya 6,58, bukan 58 ya, 6,58 dikurang 1,4 dikali 2,3 hasilnya 3,22. Nah, sekarang kita kurangkan. 8 dikurang 2 hasilnya 6. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Nah, kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Kita buat komanya. Jadi hasilnya sama ya. Jadi terbukti bahwa sifat distributif perkalian terhadap pengurangan berlaku untuk bilangan desimal. Oke?